Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini dari Prodi PGSD kelas 7H. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Komik dalam Pembelajaran IPA Materi, Cahaya dan Sifat-sifatnya pada siswa kelas 5 SD IT Darul Istiqlal Kecamatan Patumbak. Di sini di bab 1 pendahuluan A, latar belakang masalah. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembelajaran menggunakan media berupa komik dapat menarik semangat siswa untuk belajar, karena siswa akan tertarik untuk membaca materi dalam bentuk cerita bergambar. Media komik merupakan salah satu bentuk sumber belajar yang dapat membantu siswa dan dapat menggantikan posisi guru dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Media komik ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran dua arah, yaitu apa aja? Yaitu ada sebagai alat bantu mengajar, ada dia sebagai media belajar yang dapat digunakan sendiri oleh siswa. Kemudian ini ada rumusan masalah. Di rumusan masalah dapat diuraikan latar belakang di atas. Rumusan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana proses atau langkah-langkah dalam menyusun pengembangan media pembelajaran komik. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana kualitas produk media pembelajaran komik dalam pembelajaran IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya pada kelas 5 SD IT Darul Istiqlal Kecamatan Patumbak. Yang C, tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini ada itu untuk mengetahui langkah-langkah pengembangan media pembelajaran komik dalam pembelajaran IPA. Kemudian bisa juga untuk mendeskripsikan tingkat kualitas produk media pembelajaran komik dalam pembelajaran IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya pada kelas 5 SD IT Darul Istiqlal Kecamatan Patumbak. Yang terakhir ada yang D, ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagi siswa. Kalau bagi siswa itu dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan baru dalam pengembangan media pembelajaran komik dalam pembelajaran IPA. Kemudian kalau bagi guru, penelitian dan pengembangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pengembangan media pembelajaran komik dalam pembelajaran IPA. Kalau untuk sekolah dapat menambah referensi pada sekolah dan pengembangan media pembelajaran komik dalam pembelajaran IPA. Yang E, spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk yang dihasilkan adalah sebuah media pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada tinjauan materi. Tinjauan materinya itu cahaya dan sifat-sifatnya kelas 5 SD IT Darul Istiqlal Kecamatan Patumbak. Yang kedua itu ada dalam desain menggunakan karya tulis tangan dengan penyempurnaan software komputer, yaitu Microsoft Word 2010 dengan Windows 2010. Kemudian ada yang ketiga, media pembelajaran yang dikembangkan berupa cetak dan berbentuk komik. Yang keempat ada judul media komik, yaitu komik IPA cahaya dan sifat-sifatnya. Tokoh dalam media komik adalah hijab komik. Selanjutnya di bab kedua ada landasan teori. A, kajian teoritik.
Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses pembelajaran mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar, Pengertian media pembelajaran menurut para ahli, menurut Haji Malik tahun 1994. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Menurut Gerlach dan Ely tahun 1971, media pembelajaran ini merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis atau menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Yang kedua ada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, dari fungsi media pembelajaran itu ada fungsi atensi, ada fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensatoris, fungsi psikomotorik, fungsi evaluasi. Nah, kemudian ada manfaatnya. Secara lebih spesifikasi manfaat media pembelajaran itu yang terakumulasi dari beberapa pendapat pakar adalah yang pertama itu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ada lagi proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang ketiga itu ada kriteria pemilihan media. Nah, dari kriteria yang pemilihan media itu ada sesuai dengan tujuan, sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang kedua, tempat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Kemudian yang ketiga ada praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil dalam menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Yang terakhir, mutu teknis. Nah, yang keempat nih ada definisi media komik. Dari definisi yang didapat sebagai suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Penggunaan komik sebagai media akan sangat bagus karena akan memancing peserta didik untuk membaca. Selain memiliki gambar yang menarik, komik juga memiliki alur cerita yang akan menimbulkan rasa penasaran peserta didik, sehingga membuat peserta didik untuk terus membaca tanpa harus diperhatikan oleh guru. Yang kelima, materi, cahaya, dan sifatnya. A.
Cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. B. Sifat-sifat cahaya. Berikut ini sifat cahaya. Ada cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. C. Penelitian yang relevan. Yang pertama ada menurut Nurul Rizkiyah tahun 2009 dalam karya ilmiahnya atau skripsi yang berjudul Pengembangan Media Komik Cerita Anak sebagai Media Pembelajaran, mengapresiasi cerita anak siswa kelas 2 SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pengembangan media komik cerita anak yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Kemudian yang kedua itu ada Alfiatus Syafa'ah tahun 2014. Dalam karya ilmiahnya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Cerita Bergambar atau Komik, materi pokok, konsep pembagian dengan pendekatan inquiry, siswa kelas 3 SD Negeri Jatimulyo 2 Malang, yang tujuannya untuk mengembangkan bahan ajar berbasis cerita bergambar atau komik, materi pokok, konsep pembagian dengan pendekatan inquiry untuk siswa. Yang ketiga ada Eko Yulia Supianto 2015 dalam karya ilmiahnya yang berjudul Pengembangan Media Komik untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tentang sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia pada kelas 5 SD Muhammadiyah Mutiah Wates Kulon Progo. Tujuan penelitian ini mengembangkan media komik yang layak untuk pembelajaran materi sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Mutia Wates Kulon Progo. Yang keempat ada Mahmuda Ayu Kurnia tahun 2011 dalam 7 tulisan karya ilmiahnya berupa skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Membaca Cerita Anak Berbasis Cerita Rakyat Jawa Timur untuk siswa kelas 5 MI Nurul Huda Malang. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan bahan ajar. Nah, yang D itu ada kerangka berpikir. Yang pertama tuh saya buat media pembelajaran. Nah, dari media pembelajaran itu ada 2. Yang pertama pengertian media pembelajaran, kemudian yang kedua ada pengertian media komik. Kemudian sebelahnya itu ada saya buat analisis kebutuhan. Nah, dari analisis kebutuhan itu guru memerlukan media pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Nah, spesifikasi produk yang dikembangkan tuh ada media pembelajaran komik, ada dia media yang dikembangkan sesuai dengan prosedur secara lengkap. Yang ketiga itu media yang dikembangkan semenarik mungkin dan sesuai dengan pemahaman siswa. Nah, masuk di bab 3. Di bab 3 itu metode penelitian. Nah, A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan yang biasanya lebih dikenal sebagai penelitian R&D, Research and Development. Yang B. Karakteristik sasaran penelitian. Nah, sasaran dalam penelitian pengembangan terdiri dari tenaga ahli sebagai validator yang terdiri dari ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Yang C ada waktu dan tempat penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan di kelas 5 SD IT Darul Istiqlal, Kecamatan Patumbak. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2021.
Yang ini ada D, pendekatan dan prosedur pengembangan. Ada dia analisis kebutuhan, ada rencana pengembangan, prosedur pengembangan, validasi, desain dan revisi produk. E, pengumpulan data dan analisis data. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, A, observasi, yang B, wawancara, yang C, angket, yang D, analisis data. Sekian, terima kasih dari video yang udah saya buat untuk seminar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.